Pagi hari ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Cukup panjang judulnya saudara ya. Tapi saya percaya ketika Anda sungguh-sungguh serius, antusias untuk mendengar firman, selesai ibadah, dengar firman, dapat rema pewahyuan, saya percaya setiap kita akan dipulihkan, diberkati dengan kuasa firman Allah. Mari kita buka ayatnya, kita baca dalam Mazmur 78 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Ya, Mazmur 78 23 sampai 25. Mari kita masing-masing membaca satu ayat. Saya baca 23, saudara 24, 25-nya sama-sama ya. Ayat 23 saya baca begini kata firman Allah. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. 24 teruskan saudara. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat 25 mari sama-sama kita baca 2 dan 3. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Saudara, langsung saja fokus kita, saya ingin kita perhatikan pada ayat yang ke-25. Dikatakan begini, setiap orang dikatakan telah makan roti malaikat. Bilang sama-sama saya, roti malaikat. Apa itu roti malaikat? Mana yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dalam ayat 25 dalam Mazmur 78 itu disebut dengan kata roti malaikat. Jadi makanan yang dimakan sama Israel di padang gurun yang namanya mana itu adalah roti malaikat, itu makanannya malaikat. Di ayat 24 disebut itu gandum dari langit. Ada banyak istilah, ternyata kalau kita selidiki dalam Alkitab, istilah mana itu ternyata gandum dari langit, gandum dari sorga. Lalu ayat 25 ternyata mana yang dimakan sama umat Allah di padang gurun namanya adalah roti malaikat. Nah, di dalam terjemahan bahasa Ibrani saya coba uraikan kupas ayat ini dari terjemahan asli. Kata roti kita sama-sama tahu, sering kita dengar dalam bahasa Ibrani disalin diterjemahkan dengan kata lechem. Kata lehem itu mengingatkan kita kata Bethlehem. Bet itu adalah rumah, lehemnya adalah roti, rumah roti gitu ya. Nah, lehem atau roti yang pertama artinya adalah bread, roti jelas. Tapi yang kedua artinya roti itu adalah food, makanan. Ini makanan malaikat, roti malaikat. Coba Anda lihat gambar berikutnya, biasanya kata malaikat, saudara lihat di sampingnya, kata malaikat itu biasanya di Alkitab seharusnya, bahkan begitu, kata malaikat kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, seharusnya pakai kata malak. Itu malaikat yang memuji Tuhan ketika Natal terjadi disebut malak kan. Malaikat biasanya seharusnya diterjemahkan di bahasa Ibrani pakai kata malak. Tetapi aneh dalam kalimat roti malaikat ini dalam bahasa Ibrani, teks terjemahan Ibrani bukan pakai kata lehem malak, tidak saudara ya. Tapi kata yang dipakai adalah lehem abir. Ya, harusnya malak. Tapi dalam kata roti malaikat, malaikatnya disalin dengan kata abir. Arti abir adalah mighty, artinya adalah perkasa. Jadi kalau digabung saudara, the food of the mighty, roti malaikat saudara ya, abir lehem itu artinya adalah the food of the mighty. Roti malaikat yang faedahnya begini, ketika umat Allah Israel di padang gurun yang tandus, yang keras, yang kering saudara, itu negeri yang tiada tataburannya, negeri yang tidak mudah orang hidup di padang gurun. Tetapi Alkitab katakan ketika umat Allah di padang gurun makan roti malaikat ini, makan mana, hasilnya apa? Mereka kuat, mereka perkasa. Di padang gurun tidak ada yang namanya klinik, rumah sakit. Selama di padang gurun baca dalam kitab, gak ada yang sakit. Karena ketika mereka makan the food of the mighty, roti malaikat ini, mereka tuh sehat gitu, badannya kuat. Nanti kalau kita baca dalam kitab Bilangan,
Tidak ada yang kakinya bengkak, kena beri-beri, nggak ada. Bahkan Alkitab katakan, kalau kita baca di ayat Alkitab, baju mereka pakai tidak lapuk, tidak rusak, tidak jadi buruk. Baju 40 tahun, nanti kalau ada baca ayat di atasnya itu, dikatakan apa? Karena mereka makan mana, baju nggak lapuk, itu mujizat loh saudara ya. Bahkan kaki mereka tidak bengkak. 40 tahun berjalan di padang gurun, tidak ada yang sakit. Mereka berjalan dengan tegap, berjalan dengan kuat. Hasil makan mana. Sebab mana ini yang Tuhan beri kepada umatnya di padang gurun, itu makanan yang terbaik. Makanan malaikat, roti dari sorga, gandum dari sorga. Makanya pakai kata the food of the mighty. Itu makannya buat mereka sehat dan kuat. Bayi makan mana nggak sakit, nggak infeksi ususnya. Orang tua, opa, oma, mau umur 100 tahun atau umur berapapun, tetap sehat makan itu. Tua, muda, bayi, anak-anak, semua makan mana, semua kuat, semua sehat. Sebab mana itu disebut roti malaikat, yang artinya adalah roti yang membuat mereka menjadi kuat, perkasa dan sehat makan itu. Dan yang menarik begini, ketika roti ini pertama kali turun, mana dari sorga, makanan malaikat gandum dari sorga turun pertama kali di padang gurun, di perkemahan mereka. Mereka berkata begini, apa ini? Benda asing buat mereka. Coba kita lihat ya. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saya baca 14, 15-nya sama-sama ya. Ambil bagian pembacaan firman Tuhan. Saya baca 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Itu mana ya? Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Coba sama-sama kita baca ayat 15, 2 dan 3. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Menariknya, ketika pertama kali mereka menerima makanan roti malaikat yang dari Tuhan, makanan yang terbaik, the food of the mighty itu, mereka nggak kenal itu apa, mereka nggak ngerti. Sehingga mereka semua orang Israel berkata begini, apa ini? Ya, dalam bahasa Ibraninya, manhu, manhu. What is it? What is it? Apa ini? Mereka bingung apa ini? Ternyata itu adalah roti malaikat. Dan ternyata itulah yang mereka makan menjadi makanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Yang membuat badan mereka sehat, berjalan kuat, tidak ada yang sakit. Terjaga, terlindungi tubuh mereka. Karena makan mana? Dari bayi, orang muda sampai orang tua. Karena faedah makan mana? Jadi sehat dan kuat. Bahkan baju gak ada yang robek, baju gak ada yang buruk. Kasutnya pun gak rusak. Itu mujizat, hasil makan mana. Tetapi yang menarik lagi saya mau sampaikan, bukakan sama saudara. Roti yang begini hebat, makanan yang terbaik, yang membuat mereka terproteksi tubuh mereka. Hawa panas, hawa dingin yang ada di padang gurun tetap terproteksi karena keajaiban makan mana. Tapi aneh, ini orang Israel di padang gurun. 40 tahun makan mana, mereka berkata begini, ya membuat Israel bosan makan mana. Padahal roti malaikat, tapi mereka bosan. Coba kita lihat ayatnya, Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Ketika mereka bosan, mereka ngomong bagaimana di ayat ini. Lihat ayat yang kelima, sama-sama kita baca 2 dan 3. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Perhatikan saudara ya. Ketika selama hampir 40 tahun mereka makan mana, rupanya mereka bosan. Kalau saya pikir-pikir manusiawi sebetulnya mereka bosan makan mana. Bandingkan dengan kita, kalau setiap hari kita makan makanan yang kita suka sekalipun, coba makanan favorit saudara apa? Coba makan selama 7 hari, 1 minggu, makan itu juga pagi, siang, sore. Kalau orang suka makan nasi pecel, orang suka makan soto. Ya. Atau
orang ada suka makan apa? Yang di Cirebon empal gentong misalnya. Atau makan apa favorit saudara? Ya, coba bandingkan makan pagi, siang, sore selama 7 hari. Pasti ada berkata gini, saya bosen, saya gak mau makan lagi. Anda taruh. Anda lihat sudah gak mau, bosen. Manusiawi kan? Israel 40 tahun makan mana? Tapi persoalannya ini makan yang terbaik. Mereka hidup di padang gurun yang tidak mudah. Tapi karena makan roti malaikat mereka kuat sehat. Saya yakin mereka tahu faedahnya. Tapi inilah umat Allah. Gambaran hidup kita Israel. Selalu kalau bicara Israel perjanjian baru. Itu terminologi gambaran kepada Anda dan saya. Seringkali kita seperti ini. Kita lihat nanti gambaran rohaninya. Lihat ketika bangsa Israel bosan kepada roti malaikat kepada mana. Mereka berpikir berpaling kepada makanan yang lain. Bosan sama mana, timbul pikiran sama makanan yang lain. Kami nggak mau makan mana lagi, kami bosan mana lagi. Berpikirnya sama makanan yang di Mesir yang dulu, makanan yang lain. Mereka berkata apa? Mereka teringat akan ikan, akan mentimun, akan semangka, akan bawang pre, bawang merah, bawang putih. Ayat 5 bilangan 11 kalau dihitung ada 6 jenis makanan. Ini kalau Anda hafalin 6 jenis makanan, Anda bisa beli makanan di supermarket ini saudara ya. Anda bisa makan apa? Ikan mentimun, semangka, ada bawang pre, bawang merah, ikan steam kali saudara ya bisa dimasak. Tapi bukan itu maksud saya. 6, ada 6 jenis. Kalau saya tunjukkan sama saudara, 6 jenis makanan. Saudara di Alkitab itu setiap angka begini ya punya arti. Nggak sembarangan. Angka-angka yang ditulis Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan itu bukan sia-sia tanpa makna hanya penuhi Alkitab. Setiap angka ditulis Alkitab itu pasti punya arti rohani yang dalam berkat buat kita. Misalnya saya kasih contoh supaya terbuka saudara. Angka 5 itu bicara kasih karunia Allah. Di Alkitab angka 5 bicara grace, anugerah kasih karunia. Dari mana grace? 5 luka Yesus. Anugerah Allah itu mengalirnya sama kita, dilepaskan sama kita lewat 5 luka di tubuhnya Yesus. Anugerah Tuhan kan, kutuk jadi berkat, dosa diampuni, sakit disembuhkan dan seterusnya. 5 angka anugerah, 7 angka sempurna. 12 angka kepemimpinan, prinsip kepemimpinan, prinsip pemerintahan 12 dan seterusnya. Nah angka 6 dalam Alkitab itu angka manusia. Kenapa? Manusia diciptakan dari ke-6. Makanya angka 6 itu selalu bicara angka manusia, bicara kekuatan manusia, usaha manusia. Karena memang perhatikan untuk manusia, untuk umat Allah ya di padang gurun mendapatkan ikan. Kita dapat ikan, dapat mentimun. Untuk dapat ikan mesti menangkap. Usaha manusia, kekuatan manusia. Nangkap ikan itu butuh kekuatan. Itu bicara kekuatan manusia. Dari mana berpikir sama ikan. Untuk dapat ikan. Makanya bicara kekuatan manusia kan. Mesti nangkep. Dapat mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Mesti memungut, mesti memetik. Angka 6 bicara kekuatan manusia. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat ini, ketika mereka mulai bosan kepada mana, mereka berpaling berpikir gini, kami bosan, kami mau makanan yang lain. Ya, makanan 6 ini bicara kekuatan manusia. Nanti kita lihat arti daripada yang namanya mana. Tapi lihat dulu di dalam ayat yang ke-6, bilangan 11 ayat yang ke-6. Mereka ngomong begini. Coba sama-sama kita baca bilangan 11 ayatnya yang ke-6. 2, 3. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kurus kering katanya. Padahal sehat makan mana. Tanda-tanda mereka bosan mulai memikirkan berpaling kepada makanan yang lain. Nah sekarang saya akan rohanikan sama saudara. Bosan mana berpikir sama 6 jenis makanan perkara dunia tadi. Mana itu bicara apa? Secara rohani. Ingat yang ada di perjanjian lama itu selalu perjanjian baru makna rohaninya kita dapat. Karena kita Israel rohani. Coba lihat bilangan 11 ayat 9. Ya, saya baca ayat ini ya. Mana itu bicara apa sih? Saya baca ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan orang Israel pada waktu malam.
jadi embun turun pada waktu malam, dan malam itu juga, maka turunlah juga mana itu. Jadi mana itu turun di perkemahan Israel bersamaan dengan embun turun. Dan embun sama mana turunnya itu pada waktu malam. Mana itu bicara apa? Mana itu kalau dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 50 itu bicara pribadi Yesus. Nanti kita lihat ayatnya ya. Sementara embun itu bicara kebaikannya Tuhan. Ya, dari mana kita tahu kebaikan Tuhan? Kan ada ayatnya ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kalau kita bisa hidup rukun dengan saudara seiman, dengan keluarga bisa rukun, keluarga bisa unity. Alkitab katakan apa? Minyak dari Tuhan turun sama kita. Itulah pengurapan, itulah kuasa. Bagikan minyak di atas kepala Harun, ke janggutnya mengalir terus saking limpahnya sampai ke leher jubah. Saking limpahnya itu minyak, urapan Tuhan dialirkan kepada kita, kuasanya tanpa batas. Ingat, ketika bicara urapan itu bicara kuasa. Hadirat Allah turun mengalirkan urapan, urapan ini mengalirkan kuasa, berdampak pada tubuh jasmani kita. Urapan berdampak kepada hal-hal yang kelihatan, yang real. Makanya orang kejar urapan, orang kejar kuasa. Harusnya terbalik, yang Anda kejar itu pribadinya Tuhan, hadiratnya Tuhan. Kalau dia hadir, pribadinya ada, ya urapannya mengalir. Sebab urapan kuasa mengalir dari hadiratnya. Dan minyak itu datang, saudara ya, karena rukun. Yang kedua, dikasih embun orang yang rukun sama Tuhan. Embun dari Gunung Hermon mengalir turun ke Gunung Sion. Itu embun itu bicara kebaikan. Embun bicara berkat Tuhan. Berkat yang gak mungkin jadi mungkin. Kenapa berkat gak mungkin? Karena Gunung Hermon ke Gunung Sion. Gunung Hermon itu di utara ya ternyata lokasi kalau di peta. Perbatasan Libanon sama Syria. Jauh tempatnya. Nah kalau bicara Gunung Sion, Bukit Sion itu di Yerusalem di selatan. Hampir 100 km lebih jaraknya antara Gunung Hermon ke Gunung Sion. Mana ada ceritanya embun jarak 100 km turunnya sampai ke sana ke Bukit Sion. Ini berkat yang mustahil, berkat yang gak mungkin. Tapi yang gak mungkin jadi mungkin, berkat dicurahkan sama kita. Kapan? Ketika kita bisa rukun. Mau keluarga saudara diberkati Tuhan? Maukah keluarga saudara terima kebaikan-kebaikan Tuhan yang tanpa batas? Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang rasanya aduh gak mungkin, mustahil. Bagaimana caranya? Rukunlah dengan keluargamu. Jangan bertengkar terus. Sekali-sekali bertengkar mungkin ada, cekcok sekali ada, tapi untuk cocok saudara ya. Tapi kalau rumah tangga bertengkar terus, masalah kecil jadi besar bertengkar terus. Saya mau kasih tahu itu keluarga tidak sehat. Kalau orang kerjaannya bertengkar terus gak cari damai, gak sehat orang itu. Setiap ketemu orang bertengkar, rukunlah, unity lah dalam persaudaraan perdamaian, cari damai. Sebab berkat yang gak mungkin jadi mungkin diberi sama saudara ketika ada rukun. Suami istri pada masa krisis, masa pandemi rukun ya. Saudara saya mau ingatkan, bukan kebetulan saudara dengar firman pagi ini. Kalau saudara adalah suami istri, engkau suami, engkau istri, mendengar firman Allah. Engkau sedang bertengkar dengan pasangan hidupmu, berdamai sekarang. Supaya apa? Hari ini berkat yang mustahil, berkat yang gak mungkin jadi mungkin. Tuhan turun berikan sama saudara. Jadi embun bicara kebaikan. Turun bersamaan dengan mana? Mana itu bicara pribadi Yesus. Coba kita lihat ayatnya dulu. Supaya tidak melangkah jauh dulu. Lihat. Yohanes 6, 48 sampai 50 saya baca. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Nah ini perhatikan. Dan mereka telah mati. Sama-sama kita baca ayat 50. Saudara 2, 3. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, ia akan hidup. Tuhan bicara kehidupan, mana bicara siapa? Bicara Yesus, karena Yesus berkata begini, aku adalah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Nenek moyangmu makan roti malaikat, nenek moyangmu makan mana dan mereka telah mati. Aku roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, kan bicara makanan, mana bicara makanan. Tapi mereka mau pilih makanan, tadi yang kita baca tadi, ikan, semangka, mentimun, bawang peri, bawang merah, bawang putih, makanan yang lain, mati saudara ya.
Makan mana saja mati, apalagi makan yang dunia. Yesus bicara mana? Bicara pribadinya. Aku roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, dia nggak akan mati. Dia akan hidup. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mau tancap saja ya. Mana ini bicara tentang pribadinya Yesus. Mana itu sesungguhnya yang mereka makan. Itu sebetulnya nanti perjanjian baru bicara Yesus. Pribadi Yesus. Tapi saya mau buka lagi. Mana juga bicara yang lain lagi. Coba kita lihat Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Nanti kita gabung jadi satu. Ulangan 8 ayat ketiga, mari sama-sama kita membacanya saudara. 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Berhenti dulu di sini. Dikasih makan mana sama Tuhan bangsa Israel padang gurun. Tuhan kasih tahu sama generasi Israel. Kamu tahu nggak tujuannya? Bapak kasih makan mana sama nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Engkau di sini termasuk kita lah yang membaca firman Allah ini. Firman bukan hanya datang buat generasi Israel 2000 tahun yang lalu. Firman Allah ini juga datang buat engkau dan saya, buat kita. Supaya kita ngerti tentang mana. Bahwa begini, dikasih makan mana supaya kamu mengerti. Apa tujuannya? Bahwa, perhatikan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nenek moyangmu mati makan mana, tapi barang siapa makan roti hidup, itulah pribadi Yesus. Ya, dia tidak akan mati tapi dia hidup. Ini mana bicara firman. Barang siapa, jadi jelas Alkitab katakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman Allah yang keluar, yang diucapkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi mana yang kedua itu bicara tentang firman Tuhan. Tentang firman Allah, saudara ya. Tetapi kita lihat saudara ya. Ada banyak kita seperti modelnya umat Allah. Tuhan kasih mana yang terbaik. Mana, bicara tentang firman Tuhan kan. Pertanyaannya begini sama saudara. Mana yang mana? Firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang di dalamnya memberitakan tentang Yesus. Karena mana jangan lupa bicara tentang roti hidup. Mana bicara Yesus. Mana bicara firman Tuhan? Firman Tuhan yang bagaimana saudara? Itu pertanyaan penting. Firman Tuhan yang memperlihatkan Yesus. Firman Tuhan yang diberitakan hanya satu. Yesus juru selamat, Yesus Tuhan Allah yang hidup. Bukan berita yang lain. Firman yang bagaimana? Firman yang di dalamnya cuma memberitakan tentang Yesus. Makanya saya pernah berkata kepada jemaat di Jombang, jangan kita seperti bangsa Israel. Justru maunya ikan mentimun, makanan dunia, makanan yang lain. Maunya usaha manusia, maunya kekuatan manusia. Seringkali orang berkata, pendeta, orang bertanya mungkin ya pendeta tiap kali khotbah setiap pagi, setiap hari Minggu. Beritanya kok cuma itu aja sih. Mungkin ada orang berkata, saya bosan pendeta tiap kali khotbah ngomongnya tentang Yesus. Beritanya tentang Yesus, khotbahnya cuma Yesus saja tiap hari. Jujur saja, saya gak punya berita yang lain. Setiap kali saya mengajar firman, berita yang keluar di mulut saya, yang ada pada pengajaran saya sampaikan sama saudara, ya cuma satu beritanya. Cuman tentang Yesus, cuma satu. Gak ada yang lain. Saya gak punya berita yang lain. Kalau Anda ikut channel YouTube GSPD Philadelphia atau Facebook Johannes Naftali, berita firman yang ada cuma satu, tentang Yesus. Mungkin ada orang berkata, kami ini kan bisnismen Pak Pendeta. Kami ini kaum profesional. Kami butuh hal-hal yang praktis. Kami butuh hal-hal yang mungkin bisa kasih jalan keluar. Kami orang-orang marketplace begitu. Mungkin bahasa begitu kerennya. Ada gak Pak Pendeta sekali-kali kayak ngajar 3 langkah menuju sukses. Sekali-kalilah pendeta mengajar 5 langkah menuju keberhasilan. Atau 7 langkah menuju posisi puncak. Saya gak punya pengajaran ini saudara. Anda bisa dapatkan barangkali di luar, maaf kata, ada banyak motivator, pengajaran motivasi yang hebat-hebat motivator. Saya nggak bisa mengajar itu dan memang saya nggak punya. Kalau Anda mendengarkan pengajaran dari saya, beritanya cuma satu firman saya sampaikan tentang Yesus. Dan harusnya Anda pun seperti itu. Berita yang ada di mulut kita, berita tentang Yesus. Lihat bangsa Israel.
Yang mana yang mereka terima, yang bicara firman Allah, firman yang bicara tentang Yesus, mereka nggak mau. Kami bosan, kami nggak mau itu aja. Mana lagi. Jangan sampai ini tercetus keluar di mulut kita. Kok Yesus terus sih? Kok mana lagi firmannya tentang Yesus? Gak ada yang lain kak. Kami kan orang marketplace. Ingat, mana yang adalah firman, mana yang bicara pribadi Yesus di dalamnya, itu the food of the mighty. Itu sumber kekuatan kita. Itu yang bikin rohanimu sehat. Itu yang bikin imanmu kuat. Manusia lewat makan mana. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kenapa sih kita mesti makan mana? Supaya kita sadar. Dan saya yakin ada mengerti. Dengan ada makan mana terus. Jangan berpikir makan yang lain. Makan mana terus. Saya yakin adanya dari ngalami. Manusia hidup memang bukan dari makanan roti saja, makanan jasmani. Tapi kita hidup dari setiap firman yang diberitakan oleh Allah. Makan firman, terproteksi. Makan firman, saudara mau berhasil. Berhasil di dunia memang bisa belajar 3 langkah menuju sukses. Mungkin ada orang sukses. Tapi saya nggak ngajar sukses dengan cara motivasi. Saudara ingin sukses dalam Tuhan. Tuhan meteraikan yang berkata amin saudara ya. Mau sukses dalam Tuhan. Ada caranya. Yosua 1 ayat berapa itu? Ayat 8 ya. Renungkanlah firman Allah, mana lagi kan? Siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati seperti yang ada tertulis di dalamnya. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Ada ayatnya kan? Kalau Anda merenungkan firman Allah siang dan malam. Makan mana, makan firman. Siang malam tiap hari makan firman. Alkitab katakan apa? Kalau kamu bertindak hati-hati sesuai dengan yang difirmankan. Maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil karena makan mana? Kita bukan cuman hidup, bukan karena cuman makanan jasmani. Dari firman Allah. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Orang yang merenungkan firman siang dan malam itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Alkitab katakan apa? Apa saja yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Jadi ada keberhasilan ketika suruh makan mana. Makanya sebetulnya kalau makan mana saja aman kok Israel. Tapi gara-gara bosan, kami pengen makan ikan yang di Mesir. Berpaling sama makanan yang lain. Kami nggak mau mana. Jangan bosan sama firman. Begitu Israel bosan sama mana yang makan yang terbaik, the food of the mighty, bicara pribadi Yesus perjanjian baru, yang terjadi ini. Lihat bilangan 21. Saya baca dengan cepat ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Wah ini pemberontakan, melawan gara-gara bosan makanan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab perhatikan. Di sini tidak ada roti. Loh dikasih roti kok bilang tidak ada roti. Roti yang bagaimana mereka mau? Mereka bosan sama mana? Pengen roti yang lain. Tidak ada air. Ini apa ya? Kata-kata keras, bohong betul mereka ini. Pendusta. Masa nggak ada air? Kan ada air. Pernah ketemu air pahit Tuhan rubah jadi manis tuh air. Masa bilang nggak ada air? Gunung batu Tuhan keluarkan air. Kok mereka gara-gara bosan sama mana berkata di sini nggak ada air. Kelewatan berontaknya, kelewatan persungutannya, kelewatan kepahitan kecewa hatinya. Kebaikan Tuhan nggak dihitung. Kebaikan Tuhan seperti nggak dilihat, terlalu menghinakan perbuatan baik Tuhan. Saudara, jangan hinakan berkat Tuhan. Lihat, dan akan makanan hambar ini. Mana mereka bilang hambar. Dan akan makanan mana hambar ini. Kami telah muak. Ayat 6 sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Terus. Antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari antara orang Israel. Yang mati. Anda lihat gambar di bawah itu walaupun kecil. Mereka banyak mati dipagut sama ular tedung. Saya cepat saja. Apa yang membuat ular tedung memagut mereka? Padahal, coba perhatikan bahasa saya. Di padang gurun, perhatikan kalimat ini. Selalu ada ular tedung. Di padang gurun selalu ada ular tedung. Tetapi kenapa Israel yang berjalan di padang gurun tidak pernah seorang pun dipagut sama ular tedung?
Ular tedung selalu ada di mana-mana di padang gurun. Tapi nggak ada ceritanya mereka dipagut sama ular tedung. Tapi begitu mereka muak. Mereka berkata makanan hambar. Coba makan dalam bahasa Inggris pakai kata worthless. Makanan tidak berguna. Wow, roti malaikat yang bikin mereka sehat. Tubuh terproteksi, nggak bengkak kaki, baju nggak rusak, kasut nggak rusak. Mereka bilang apa? Ini makanan tak berguna. Coba. Ini betul-betul menghinakan Tuhan, merendahkan Tuhan, menyepelekan Tuhan, pemberontakan yang luar biasa. Kami bosan dengan makanan hambar, makanan tak berguna ini. Padahal di perjanjian baru bicara firman. Jadi bersyukur kita terima pengajaran ini, jangan pernah bosan sama firman. Pendeta, apa enggak punya pengajaran yang lain kok Yesus lagi? Yesus inti berita firman. Mau sukses berhasil, ya Yesus makanannya. Tapi perhatikan dalam ayat ini, ular tedung memagut mereka. Saya mau ingatkan saudara semua, hari-hari ini di luar sana banyak ular-ular tedung yang bisa memagut orang. Bikin sakit ini, sakit itu segala macam. Tapi percaya dalam nama Yesus, apapun penyakitnya, apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Makanya saudara jangan pernah bosan dengan mana. Membuat mereka dipagut sama ular. Tidak ada masalah, jadi ada masalah. Nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Ular tedung selalu ada di padang gurun. Nggak pernah dipagut, begitu bosen sama mana. Datang ular tedung, pagut mereka, mati. Banyak mati, tapi Tuhan baik. Tujuan dikasih mana kan supaya hidup. Tapi mereka bosen sama makan mana, mati mereka. Tapi Tuhan baik. Lihat ayat ini, Bilangan 21 ayat 9. Bagaimana cara menghidupkan ini? Coba lihat ini. Sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, tetaplah ia hidup. Tuhan katakan, jadi Musa berseru sama Tuhan. Karena Israel minta ampun sama Tuhan. Tobat Musa, kami tobat. Gara-gara bosan sama mana Tuhan murka. Ya, dan lihat dalam ayat ini. Nanti kemudian mereka dikasih dagingan saudara ya. Makan daging burung puyuh. Itu makan mentah-mentah. Belum ditelan, masih di mulut dikunyah. Itu datang ular tedung. Pagut mereka semua, banyak mati. Mereka minta ampun, Musa berseru, Tuhan tolong Tuhan. Baik kata Tuhan. Musa dirikan ular tedung dari tembaga. Ular tedung tapi dari tembaga. Pakai tiang. Suruh pandang mereka sama ular tedung itu. Nanti mereka tetap hidup. Jadi udah sekarat, udah nafasnya 1, 2, 3, udah tinggal gitu. Musa katakan ayo pandang. Kata memandang dari kata nabat bahasa Ibrani. Melihat terus menerus. Nafas udah sesek, udah mau mati. Musa katakan pandang nanti kamu hidup. Siapa sih ular tedung di sini? Jangan cepat, lihat. Yohanes 3, 14 sampai 16. Saya baca dengan cepat. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ular tembaga. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bicara Yesus anak manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Bukan mati, kamu tidak mati. Tapi hidup kekal. Tujuan makan mana kan itu kan. Ayat 16 sama-sama kita baca. Suka dibaca di berita Natal. Sama-sama baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat-ayat ini singkatnya begini. Ketika mereka mulai mati bahkan mau mati. Digigit dipagut sama ular tedung. Tuhan katakan, dirikan ular tembaga. Ternyata ular tembaga dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15, 14, 15 itu bicara anak manusia yang ditinggikan, bicara Yesus. Pandang nabat terus menerus memandang kepada dia. Jangan pandang yang tadi ikan, semangka, mentimun, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Yang lain kekuatan manusia. Jangan pandang usaha manusia, pandang ini, pandang Tuhan. Mau sukses, mau berhasil, mau hidup di tengah-tengah sulit ini. Pekerjaan hidup, rumah tangga hidup. Pandang Yesus. Rumah tangga saya mau mati, pendeta keadaannya. Ekonomi saya mau mati. Saya nggak tahu apa yang sedang dipagut sama ular tedung. Sebab di luar sana banyak ular tedung.
Yang bisa bikin penyakit ini, penyakit itu, bahkan ujungnya orang mati. Banyak orang pekerjaan mati, banyak orang memang mati juga tubuhnya. Israel begini sebetulnya, kalau mereka nggak usah makan yang lain, nggak usah mikiri yang lain, coba makan saja mana, terus makan mana, terus mereka makan mana. Mereka terproteksi, tetap hidup, tetap selamat, masuk tanah perjanjian. Mau tetap hidup, mau tetap kuat, mau tetap terproteksi tubuh kita, terproteksi keluarga kita, terproteksi bisnis kita. Semua yang ada pada kita terproteksi. Makan mana? Makan firman tiap hari. Makan mana tiap hari. Anda jadi kuat. Anda akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena akan hidup gitu makan mana. Manusia ya hidup bukan dari roti saja, makanan jasmani saja. Manusia kita akan hidup, rumah tangga kita hidup, bisnis kita hidup, pekerjaan kita hidup, keluarga kita hidup, semua yang ada pada kita hidup karena firman yang keluar dari mulutnya Allah. Makan itu jadi makanan saudara. Makan firman juga buat keluargamu. Tiap hari makan firman. Maka kita akan hidup berkemenangan dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang terpagut oleh ular tedung. Setengah mati pekerjaannya. Bahkan tidak ada pekerjaan saya. Ya makan firman saja. Percaya firman, lakukan firman. Kamu akan hidup. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja. Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah.